Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Fadia Ashifa, NIM 5183111028. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Video Pembelajaran pada Mata Pelajaran Dasar-Dasar Konstruksi Bangunan Siswa Kelas 10 Program Keahlian DPIB di SMK Negeri 5 Medan. Adapun latar belakangnya yakni dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada abad 21 ini menyebabkan semakin berkembangnya dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan memanglah peranan yang sangat penting dalam menciptakan manusia yang berkualitas. Kemajuan industri yang terjadi tidak terlepas dari pengaruh kemajuan teknologi. Dunia pendidikan saat ini semakin berkembang. Berbagai macam pembaharuan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan berbagai terobosan baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan proses pembelajaran, maka guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara optimal, baik dalam belajar mandiri maupun di dalam pembelajaran di kelas. Adapun identifikasi masalahnya, yakni yang pertama, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan sehingga proses pembelajaran terkesan monoton. Yang kedua, belum ada media video pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan yang dapat membantu siswa dalam belajar mandiri dan semakin berkembang. Kemudian batasan masalah, yakni yang pertama, video pembelajaran dikembangkan menggunakan aplikasi Power Editor. Yang kedua, perancangan menggunakan desain pembelajaran ADDIE, yakni Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Dan yang ketiga, materi pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan yang dikembangkan hanya meliputi standar kompetensi, yakni menerapkan keselamatan kerja serta lingkungan hidup pada pekerjaan bangunan pada kelas 10 Program Keahlian DPIB SMK Negeri 5 Medan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pengembangan media video pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan untuk siswa kelas 10 Keahlian DPIB di SMK Negeri 5 Medan. Yang kedua, bagaimana kelayakan media video pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan untuk siswa kelas 10 Keahlian DPIB di SMK Negeri 5 Medan. Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni yang pertama bagi akademik, yaitu menjadi salah satu alternatif media dalam pembelajaran DDKB tingkat sekolah menengah kejuruan. Yang kemudian dapat mempermudah pemahaman siswa pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Kemudian video pembelajaran mampu memvisualisasikan hal-hal yang abstrak menjadi sesuatu yang lebih konkret atau nyata. Dan yang terakhir diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan media pembelajaran guna meminimalisasi kejenuhan dan kebosanan dalam pembelajaran di kelas yang mengakibatkan siswa kurang dalam memahami materi pada mata pelajaran DDKB. Dan yang manfaat bagi peneliti selanjutnya, yakni hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan perbandingan sekaligus referensi dalam pengembangan media yang serupa. Kemudian menambah kajian studi mengenai media pendidikan, dan yang terakhir menambah pengetahuan pembaca tentang media pembelajaran digunakan dan dikembangkan di SMK. Lalu tujuan dari penelitian ini, yakni yang pertama, mengetahui pengembangan media video pembelajaran pada mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan untuk siswa kelas 10 Program Keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 5 Medan. Yang kedua, mengetahui tingkat kelayakan media video pembelajaran pada mata pelajaran konstruksi bangunan untuk siswa kelas 10 Keahlian Desain Permodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 5 Medan. Lalu selanjutnya, yakni bab yang kedua, kajian teori.
pada kajian teori, yakni yang pertama pengertian media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara ataupun pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dengan demikian, pengertian dari media adalah perantara yang dapat digunakan untuk menyampaikan suatu ilmu, pesan, atau informasi dari pengirim ke penerima. Kemudian, penggunaan media pembelajaran. Pengalaman langsung akan memberi kesan paling bermakna mengenai informasi yang terkandung dalam pengalaman itu. Hal ini dikarenakan pengalaman langsung melibatkan indera penglihatan, pendengaran, perasaan, penciuman, dan peraba, yang dikenal dengan learning by doing. Dan dapat disimpulkan juga bahwa proses belajar mengajar dapat berhasil jika guru dapat menampilkan situasi yang dapat diproses dengan berbagai indera. Lalu fungsi dan jenis media pembelajaran. Menurut Daryanto, dalam proses pembelajaran, fungsi dari media adalah sebagai informasi dari sumber ke penerima, yakni dari guru ke siswa. Seperti pada gambar, dapat dilihat dalam penyampaian pesan kepada siswa, seorang guru memerlukan media dalam penyampaiannya. Dalam interaksi antara siswa dengan lingkungan, fungsi media dapat dilihat dari adanya kelebihan dan hambatan yang muncul dalam proses pembelajaran. Kemudian, media pembelajaran dikelompokkan ke dalam 4 kelompok dasar, yaitu teknologi cetak merupakan cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi dengan meliputi teks, grafik, foto, atau representasi fotografik dan reproduksi. Yang kedua yakni teknologi audiovisual, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Lalu yang ketiga yakni teknologi berbasis komputer, merupakan cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor. Dalam media ini, materi atau informasi disampaikan dalam bentuk digital, buku cetak, atau visual. Kemudian yang keempat, teknologi gabungan merupakan cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer. Kemudian kita masuk ke media video pembelajaran. Pengertian dari video pembelajaran, menurut Cepiriana, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori, aplikasi pengetahuan untuk membantu memahami terhadap suatu materi pembelajaran. Tujuan dan fungsi dari media video pembelajaran ini menurut Cepiriana ialah medis video pembelajaran sebagai bahan ajar bertujuan untuk memperjelas dan mempermudah penyampaian pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengetahui keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera peserta didik maupun instruktur. Dan yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. Kemudian fungsi-fungsi dari media video adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi siswa kepada isi pelajaran. Yang kedua, dapat terlihat dari tingkat keterlibatan emosi dan sikap siswa pada saat menyimak tayangan materi pembelajaran yang disertai dengan visualisasi. Yang ketiga, membantu pemahaman dan ingatan isi materi bagi siswa yang lemah dalam membaca. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari media video pembelajaran ini, yakni menurut Arif S. Sadiman dan kawan-kawan menyatakan bahwa media video sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media video antara lain yakni yang pertama, dapat menarik perhatian untuk periode-periode singkat dan rangsangan luar lainnya. Yang kedua, demonstrasi yang sulit dapat dipersiapkan dan direkam sebelumnya, sehingga pada waktu mengajar, guru bisa memusatkan perhatian pada penyajian dan siswanya. Dan yang ketiga, dapat menghemat waktu dan rekaman dapat diputar-putar ulang. Yang keempat, keras lemahnya suara dapat diatur.
Dan yang kelima, objek yang bergerak dapat diamati lebih dekat. Sementara itu, kekurangan yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penggunaan media video pada proses pembelajaran ini yakni komunikasi bersifat satu arah dan perlu dengan pencarian bentuk umpan balik yang lain. Yang kedua, kurang mampu menampilkan detail objek yang secara sempurna. Yang ketiga, memerlukan peralatan yang mahal dan kompleks. Kemudian ada pun kerangka berpikir dari penelitian ini, yakni sebagai berikut, seperti yang terlihat pada tabel berikut. Kemudian bab 3 yakni metodologi penelitian. Yang pertama, populasi dan sampel. Di sini yakni populasi dan sampelnya adalah siswa kelas 10 DPIB SMK Negeri 5 Medan melalui Google Classroom. Dan teknik pengumpulan datanya yakni pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket. Ya, metode penelitiannya menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Kemudian instrumen penelitiannya yakni yang pertama, instrumen validasi untuk ahli materi, instrumen validasi untuk ahli media, dan yang ketiga, instrumen untuk uji coba produk untuk siswa di SMK. Sekian hasil presentasi saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.